Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Edelweiss Riri Surya Palupi sebagai pengelola keuangan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Barat. Peserta Latsar CPNS untuk golongan 3 dan golongan 2 tahun 2023 di lingkup pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat. Sebagai bagian dari angkatan 1 kelompok 3 dengan nomor daftar hadir 27. Pada kesempatan kali ini, saya akan menampilkan sebuah video monolog yang berjudul Aku Mewujudkan Smart ASN di Instansiku. Dalam alinea keempat, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 diamanatkan bahwa negara wajib melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Dalam hal perlindungan terhadap kehidupan dan penghidupan, termasuk perlindungan atas terjadinya bencana. Dengan amanat tersebut, dibentuklah Badan Penanggulangan Bencana Daerah di tingkat daerah. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Barat adalah organisasi perangkat daerah provinsi yang dibentuk untuk melaksanakan tugas dan fungsi dalam penanggulangan bencana. Tujuan dari dibentuknya BPBD adalah untuk menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, dan terkoordinasi dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman, risiko, serta dampak bencana sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Barat. Visi misi dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Barat telah menyesuaikan dengan visi misi dari Kepala Daerah Provinsi Jawa Barat, yang mana dari visi misi tersebut akan dijabarkan dalam dokumen Registra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Barat. Dalam struktur organisasi, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Barat berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur Provinsi Jawa Barat. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Barat dipimpin oleh kepala yang secara ex officio dijabat oleh Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat, yaitu Bapak Setiawan Wangsa Atmaja. Terdiri dari unsur pelaksana yang dipimpin oleh Kepala Pelaksana yang dijabat oleh Bapak Dadi Ramdan, serta dibantu oleh unsur pengarah, yaitu OPD terkait, masyarakat, dan profesional. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Barat terdiri dari 1 sekretariat dan 3 bidang, yang meliputi bidang pencegahan dan kesiapsiagaan, bidang kedaruratan dan logistik, serta bidang rehabilitasi dan rekonstruksi. Dalam Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 175 Tahun 2021 tentang tugas pokok, fungsi, rincian tugas unit, dan tata kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Barat, BPBD, Provinsi Jawa Barat mempunyai tugas pokok untuk melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang penanggulangan bencana daerah dan kebakaran. Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Barat mempunyai fungsi 1. Penyelenggaraan penetapan kebijakan teknis di bidang penanggulangan bencana daerah dan kebakaran. 2. Penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah dan kebakaran. 3. Penyelenggaraan administrasi badan. 4. Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan badan. 5. Penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Layanan yang saya berikan sesuai tugas dan fungsi sebagai pengelola keuangan adalah menyusun rekap gaji dan daftar gaji, serta melakukan pengecekan kesesuaian dokumen tersebut, membuat dan mengajukan surat permintaan pembayaran, mengadministrasikan setiap pengajuan atau penerbitan SPP, dan mengarsipkan dokumen keuangan. Terakhir, menata usahakan pembayaran atau belanja. Standar layanan yang harus dicapai dalam memberikan layanan sesuai tugas dan fungsi saya sebagai pengelola keuangan adalah tersusunnya rekap gaji dan daftar gaji, serta melakukan pengecekan kesesuaian dokumen tersebut dengan tepat waktu dan cermat. Tersusun dan terajukannya surat permintaan pembayaran tepat waktu dan sesuai dengan anggaran kas. Terwujudnya tertib administrasi pada setiap pengajuan atau penerbitan SPP dan pengarsipan dokumen keuangan untuk memudahkan dalam pengendalian. Terwujudnya ketertiban dan kecermatan serta kesesuaian dengan anggaran dalam penata usahaan, pembayaran, atau belanja. Keterkaitan dari pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai pengelola keuangan memang tidak secara langsung berkaitan dengan tujuan organisasi dalam penanggulangan bencana. Namun, pengelola keuangan akan membantu pelaksanaan kegiatan dapat terlaksana dengan tersedianya anggaran untuk kegiatan tersebut. Selain itu, dalam penata usahaan gaji dan tunjangan, tentunya ketepatan dalam pembayaran gaji dan tunjangan yang diterima oleh pegawai akan mempengaruhi kinerja pegawai tersebut.
Dengan peningkatan kinerja akan mendorong tercapainya tujuan organisasi seluruhnya. Beralih kepada pembahasan mengenai Smart ASN. Smart ASN adalah pegawai dengan kompetensi, kinerja, serta profesionalisme yang tinggi sehingga mampu beradaptasi dan semakin responsif terhadap perubahan dan pencapaian tujuan organisasi. Smart ASN penting karena akan mendorong birokrasi sejalan dengan semangat revolusi industri 4.0. Adanya Smart ASN sejalan dengan visi reformasi birokrasi yang disampaikan Presiden Joko Widodo untuk mewujudkan pemerintahan berkelas dunia. Dalam mewujudkan Smart ASN, ASN khususnya saya sebagai pengelola keuangan harus mengembangkan literasi digital yang meliputi digital skills, digital culture, digital ethics, dan digital safety dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya di lingkungan pekerjaan. Upaya yang dapat dilakukan sebagai pengelola keuangan agar dapat menjalankan tugas dan fungsi lebih baik melalui perwujudan Smart ASN yaitu 1. Berintegritas dengan selalu melakukan pengelolaan dan pembuatan dokumen baik untuk pencairan gaji dan tunjangan atau tagihan lainnya dengan cermat dan sebenar-benarnya. 2. Memiliki jiwa nasionalisme, yang mana sebagai pengelola keuangan kita harus memberikan layanan kepada stakeholder dengan adil atau tanpa pandang bulu, agar tercipta kebersamaan dalam lingkup kerja sebagaimana tercantum dalam nilai-nilai Pancasila. 3. Berwawasan global. Sebagai pengelola keuangan harus bisa menyesuaikan terkait dengan perubahan peraturan, alat kerja, dan mekanisme baru seperti penggunaan tanda tangan elektronik, perubahan aturan pembayaran perjalanan dinas, dan lain sebagainya. Kita dituntut untuk adaptif dan proaktif menghadapi perubahan. 4. Hospitality. Sebagai ASN melakukan pelayanan harus ramah dan sabar, terutama dalam menghadapi permintaan layanan dari para pegawai ataupun stakeholder lainnya. Selain itu, kita juga dapat menerapkan senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. 5. Entrepreneurship, yang mana salah satu nilainya adalah hemat, efektif, dan efisien. Sebagai ASN, dapat lebih teliti sebelum mencetak dokumen sehingga tidak menghabiskan alat tulis kantor. 6. Networking. Sebagai pengelola keuangan, tentu harus banyak menjalin networking, baik dengan pihak BPKAD, bank, koperasi, kantor pelayanan pajak, dan lain sebagainya sebagai stakeholder. 7. Penguasaan teknologi informasi dan bahasa asing, yang mana di era digital banyak berhubungan dengan aplikasi, sehingga diperlukan kemampuan lebih dalam teknologi. Selain itu, peningkatan kompetensi berbahasa asing tentu diperlukan sehingga kita mudah mengakses jurnal-jurnal keuangan, tutorial pengelolaan keuangan, dan lain sebagainya dalam bahasa asing yang akan mempermudah tugas kita sebagai pengelola keuangan. Sekian video dari saya, terima kasih telah menonton. Sampai bertemu di video selanjutnya ya teman-teman. Dadah. Mari kita menjadi pionir Smart ASN di instansi masing-masing. Jabar juara, BPSDM terpercaya.